Gimana kalau saya bilang hukum fisika yang sama yang bikin planet-planet tetap di orbitnya, ternyata juga bisa menjelaskan kenapa seorang siswa kadang merasa nggak bisa maju di kelas. Hari ini, kita bakal kupas tuntas hubungan yang kelihatannya mustahil antara hukum Newton dan dunia emosi di ruang kelas. Pertanyaan ini kedengarannya agak aneh ya, tapi justru disinilah letak keseruannya. Yuk, kita lihat gimana cara sebuah kerangka berpikir dari dunia fisika bisa ngasih kita kacamata baru buat memahami pendidikan dan ya, hubungan antar manusia. Jadi kita akan pakai sebuah kerangka yang namanya kurikulum berbasis cinta atau KBC. Nah, di sini, cinta itu bukan cuma sekedar emosi. Bukan, cinta di sini dipandang sebagai sebuah gaya. Mirip banget kayak gaya gravitasi dalam fisika. Cinta adalah energi yang mendorong perubahan. Oke, kita mulai dari yang pertama, hukum inersia. Ini bakal bantu kita jawab pertanyaan fundamental, kenapa sih seorang siswa kadang kelihatannya diem aja, susah banget buat berubah? Ternyata jawabannya ada di fisika. Intinya simpel banget kan, sebuah benda bakal tetap pada kondisinya, mau itu diam atau bergerak lurus, kecuali ada gaya dari luar yang mengganggunya. Nah, konsep diam inilah yang akan jadi kunci kita. Nah, disinilah bagian serunya. Kita terjemahin fisika ke dunia manusia. Kita sebut ini inersia psikologis. Apa itu? Sederhananya, kecenderungan alami seseorang untuk tetap dalam kondisi mental dan emosionalnya, entah itu lagi positif ataupun negatif. Inilah penampakan inersia psikologis di kelas. Siswa yang yakin banget, dia nggak bisa. Yang minder, atau yang diam 1000 bahasa karena takut diolok-olok. Tanpa gaya dari luar ya, mereka akan tetap di posisi itu. Terjebak. Terus, gaya apa dong yang bisa mematahkan inersia ini? Menurut KBC, gaya itu adalah cinta. Tapi bukan cinta yang abstrak ya. Ini cinta yang diwujudkan lewat tindakan nyata, perhatian personal, kata-kata positif, penerimaan. Inilah dorongan yang akhirnya bisa menggerakkan siswa dari keadaan stagnannya. Oke, sekarang siswanya udah mulai bergerak. Pertanyaan berikutnya, seberapa cepat perubahannya? Nah, hukum kedua Newton, yaitu hukum akselerasi, ngasih kita semacam persamaan untuk perubahan itu sendiri. F sama dengan M kali A. Pasti familiar banget kan sama rumus ini? Persamaan yang kelihatannya simpel ini nggak cuma merevolusi dunia fisika, tapi juga bisa ngasih kita pemahaman yang dalam banget soal proses perubahan pada diri siswa. Maksudnya begini, makin besar dorongan atau gaya yang kita kasih, makin cepat pergerakannya. Tapi, semakin berat massa bendanya, ya makin susah juga buat digerakin. Nah, ini kunci untuk memahami dinamika perubahan di kelas. Kerennya, dalam KBC, rumus ini diadaptasi. Gaya atau F adalah gaya cinta, dan massa atau M adalah massa psikologis siswa. Artinya, cepat atau lambatnya perubahan positif pada siswa itu tergantung pada seberapa besar cinta yang diberikan dan seberapa berat beban yang dipikul siswa itu. Jadi, apa sih massa psikologis ini? Ini adalah beban-beban tak kasat mata. Bisa jadi trauma, rasa takut gagal, pengalaman ditolak, atau kondisi keluarga yang berat. Semakin berat massa ini, semakin besar dan konsisten gaya cinta yang dibutuhkan dari guru untuk bisa melihat perubahan. Nah, disinilah kita sadar, kenapa pendekatan satu ukuran untuk semua itu seringkali gagal. Setiap siswa membawa beban yang beda-beda. Makanya, kesabaran dan empati seorang guru itu bukan cuma sifat yang baik, tapi ini adalah sebuah keharusan pedagogis mutlak. Oke, kita udah mendorong perubahan, kita udah lihat prosesnya. Terus apa yang terjadi setelah itu? Hukum ketiga Newton, aksi-reaksi, menjelaskan tentang gema emosional. Bagaimana setiap tindakan kita di kelas itu pasti akan kembali ke kita. Hukum ini kita semua tahu, dan kita alami setiap hari. Setiap aksi punya reaksi yang setara. Dalam hubungan manusia, ini artinya setiap hal yang kita lakukan, baik atau buruk, itu seperti bola bekel yang kita lempar ke dinding, pasti akan memantul kembali. Ini adalah fisika dari hubungan yang sehat. Aksi positif kayak pujian tulus atau senyuman hangat, itu akan menghasilkan reaksi positif seperti kepercayaan dan motivasi. Ini menciptakan sebuah siklus yang baik yang terus menguatkan dirinya sendiri. Tapi hukum ini juga berlaku sebaliknya. Sarkasme dan kemarahan akan dibalas dengan perlawanan atau ketakutan. Dan siklus negatif ini sama kuatnya bahkan seringkali jauh lebih sulit untuk diputus rantainya. Nah, disinilah letak kekuatan super seorang pendidik dalam kerangka KBC. Ketika berhadapan dengan reaksi negatif dari siswa, misalnya siswa yang melawan, guru tidak membalas dengan aksi negatif lagi. Justru sebaliknya,
Mereka secara sadar memberikan aksi positif. Dan dengan itu, klik, rantai negatifnya putus. Sekarang, ayo kita satukan semuanya. Bagaimana ketiga hukum ini bekerja barengan untuk menciptakan semacam teori terpadu tentang fisika hubungan di dalam kelas? Kalau kita lihat secara utuh, ini jadi sebuah sistem yang indah. Hukum inersia menjelaskan kenapa kita butuh gaya cinta untuk memulai perubahan. Hukum akselerasi menjelaskan bagaimana prosesnya, yaitu gaya itu harus disesuaikan dengan beban siswa. Dan hukum aksi reaksi menjelaskan hasilnya, yaitu bagaimana cinta menciptakan siklus positif yang berkelanjutan. Jadi, pada akhirnya KBC melihat cinta bukan cuma sebagai perasaan yang manis atau baik. Bukan. Dalam kerangka ini, cinta adalah energi fundamental, energi transformatif yang bekerja mengikuti hukum alam. Dia menggerakkan, dia mempercepat, dan dia selalu bergaung kembali. Dan pertanyaan ini bukan cuma untuk para guru, tapi untuk kita semua. Setiap hari, di setiap interaksi kita sedang menerapkan sebuah gaya ke orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, gaya apa yang akan Anda pilih untuk diterapkan di dunia Anda hari ini?